Kami, dari Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik, periode 18-22 Mei 2020, akan menjelaskan mengenai perlindungan sendi untuk penderita artritis. Apa itu artritis? Artritis merupakan peradangan pada sendi. Normalnya, sendi merupakan tempat pertemuan dua tulang dan menghasilkan suatu pergerakan. Di dalam sendi, terdapat cairan sinovium yang berfungsi sebagai bantalan saat melakukan pergerakan. Apabila sinovium mengalami peradangan, maka sendi akan menjadi bengkak, nyeri, merah, dan panas, serta kesulitan dalam bergerak. Mengapa sendi harus diproteksi? Fungsinya adalah untuk mengurangi radang sendi berulang, membantu mengurangi inflamasi, dan menghindari komplikasi. Berikut adalah 10 prinsip pelindungan sendi untuk penderita artritis. Prinsip pertama, hindari aktivitas yang memicu perubahan struktur sendi. Caranya adalah, hindari menggenggam erat. Ketika menulis, gunakanlah busa untuk menyelimuti pulpen supaya mendapatkan genggaman lebih mudah. Buka paket dengan gunting atau cutter. Jangan membuka dengan tangan kosong. Gantilah keran air Anda dengan yang bertangkai supaya memudahkan memutarnya dengan telapak tangan Anda. Saat menggunakan cangkir, peganglah seperti di gambar ketika Anda ingin meminum minuman panas. Hal ini membuat genggaman Anda menjadi lebih mudah dan lebih stabil. Kemudian, hindari aktivitas yang memerlukan cengkeraman erat. Gunakan pisau yang tajam dengan pegangan yang besar saat memotong bahan makanan yang keras. Hindari menyapu atau mengepel lantai dengan gagangnya berada di bawah pinggang. Hal ini dapat merubah postur Anda dan membuat Anda tidak nyaman. Peganglah gagang pel atau sapu di depan Anda dengan punggung lurus seperti pada gambar. Ketika membersihkan jendela atau permukaan datar, jangan meremas spons atau kainnya. Bersihkanlah dengan permukaan tangan yang datar. Hindari memeras kain basah dengan gerakan memutar. Lipat kain beberapa kali dan tekankan ke permukaan datar hingga air sepenuhnya keluar. Bukalah toples dengan tangan kanan dan permukaan rata, lalu putar searah ibu jari. Tutuplah toples dengan tangan kiri dengan cara yang sama. Bawalah barang-barang berat dengan cara menarik atau mendorongnya dengan bantuan roda daripada mengangkatnya. Hindari juga aktivitas yang memerlukan cengkeraman erat. Gunakan bantalan tangan Anda untuk membantu berdiri dari posisi duduk. Hindari menumpu dagu dengan buku-buku jari. Apabila Anda sudah terbiasa, gantilah menumpu dengan bantalan tangan Anda. Selain itu, hindari posisi statis yang cukup lama. Apabila sedang berkendara, istirahatkanlah tangan Anda untuk beberapa saat. Anda juga dapat menggunakan busa pada setir mobil untuk memudahkan genggaman Anda. Gunakan earphone atau headset apabila Anda akan menelepon dalam waktu yang cukup lama. Prinsip kedua, gunakan postur tubuh yang benar. Saat mengangkat beban, tubuh kita bergerak menggunakan prinsip mekanis. Seperti kita dapat menjaga kualitas mesin dengan penggunaan yang tepat, kita juga bisa menjaga tubuh kita dengan menghindari beban yang tidak diperlukan. Semakin dekat beban benda ke pusat tubuh kita, semakin sedikit usaha yang dibutuhkan dan semakin sedikit beban pada tubuh kita. Saat mengangkat barang di lantai, jongkoklah terlebih dahulu dan pertahankan punggung agar tetap lurus. Jangan mengambil barang yang lebih tinggi dari kepala. Gunakan kursi atau tangga untuk menggapainya. Prinsip ketiga, gunakan sendi yang paling besar dan paling stabil. Angkat beban dengan kedua tangan. Saat mengangkat beban dengan benar, bahu akan menerima beban lebih banyak dan mengurangi beban pada pergelangan tangan dan jari. Dorong beban dengan berat tubuh dan jangan menarik beban dengan jari. Angkat tas dengan bahu dan jangan gunakan pergelangan tangan. Kurangi isi tas dengan barang seperlunya saja. Prinsip keempat, atur peralatan untuk mengurangi energi. Anda bisa mengurangi energi yang digunakan jika Anda mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dengan baik. Gunakan alat yang sesuai jika melakukan kegiatan sulit secara rutin. Ganti alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Misalnya, pilih sapu dan pengki dengan gagang yang lebih panjang.
untuk mengurangi posisi membungkuk. Aturlah ruang kerja untuk memaksimalkan efektivitas. Pilih meja dan kursi yang sesuai. Taruh peralatan yang sering dipindahkan dalam rak dorong agar lebih mudah. Gunakan button holder untuk mengurangi penggunaan sendi yang tidak diperlukan. Gunakan resleting dengan pegangan yang besar untuk mempermudah menariknya. Belilah alat yang mempermudah pekerjaan seperti pengupas kentang yang lebih mudah digunakan daripada menggunakan pisau. Prinsip kelima, hargai rasa nyeri dan kenalilah kelelahan. Bedakan antara nyeri atau kelelahan akibat artritis dengan nyeri lain. Pada artritis, nyeri berkurang setelah berhenti melakukan kegiatan. Pada nyeri lain, nyeri bisa menetap lebih dari 1 jam setelah berhenti melakukan kegiatan. Maka dari itu, istirahatlah yang cukup. Tidur setidaknya 10-12 jam. Dan tambah dengan tidur siang. Diketahui bahwa istirahat memiliki efek yang signifikan terhadap perasaan nyeri. Saat terasa nyeri, segera istirahatkan dengan deformity preventing resting position. Posisi ini dapat menjaga sendimu pada tempat yang seharusnya dan dapat membantu mencegah kekakuan dan kehilangan jangkauan gerak. Prinsip keenam, susun prioritas aktivitas. Untuk menjaga kualitas hidupmu, habiskanlah waktu dengan kegiatan yang paling kamu senangi. Kamu harus menjaga kesehatan mentalmu dengan baik, sebagaimana kamu menjaga kesehatan tubuhmu. Activity rating chart atau bagan penilaian aktivitas dapat membantu kamu untuk menentukan aktivitas terbaik yang dapat kamu lakukan, yaitu aktivitas yang kamu senangi tapi meminimalisir beban sendi. 8 tahapan berikut dapat membantu kamu dalam pengisian bagan. Pertama, buat list aktivitas yang paling kamu senangi. Kedua, tambahkan aktivitas yang sering kamu lakukan. Misalnya, menyapu atau melakukan pekerjaanmu. Ketiga, isi kolom enjoyment rating atau penilaian kesenangan dengan angka yang menggambarkan seberapa senang kamu saat melakukan aktivitas tersebut. Dari 0 yang berarti sangat senang hingga 75 yang berarti agak tidak senang. Keempat, isi kolom physical effort rating atau penilaian usaha fisik dengan angka yang menggambarkan seberapa banyak usaha fisik yang dibutuhkan saat melakukan aktivitas tersebut. Dari 0 yang berarti hampir tidak ada hingga 75 yang berarti banyak. Kelima, jumlahkan skor enjoyment rating dan physical effort rating setiap aktivitas. 6. Aktivitas dengan skor paling kecil adalah aktivitas yang paling harus dilakukan. Hindari aktivitas yang mendapat skor tinggi. 7. Bagi aktivitas menjadi 2 kelompok dan isi pada kelompok yang sesuai. Kelompok A adalah aktivitas prioritas tinggi berdasarkan skor yang rendah. Kelompok B adalah aktivitas yang harus dihindari atau prioritas rendah berdasarkan skor yang tinggi. Kedelapan, list aktivitas yang sangat ingin kamu lakukan atau harus dilakukan yang membutuhkan perencanaan lebih lanjut. Prinsip ketujuh, rencanakan waktu istirahat berkala. Istirahat akan membuat keluhan nyeri pada sendimu berkurang. Lakukanlah relaksasi mendalam. Lakukanlah aktivitas yang kamu senangi yang membuat kamu lebih rileks. Terkadang kamu tidak sadar kamu memiliki tekanan dan itu akan mempengaruhi fisikmu. Kenalilah hal yang membuatmu tertekan dan terus latihan untuk mencoba menghilangkan rasa tekanan tersebut. Contoh, sebagian dari kamu berpikir mendengarkan musik membuat dirimu lebih rileks. Namun ada juga yang lebih suka meditasi untuk membuat rileks. Kamu bebas memilih cara apapun untuk lebih rileks. Yang penting, kamu lakukan sesering mungkin dan kapanpun saat kamu mulai merasa tertekan. Prinsip ke-8,
Ikuti program medis yang direkomendasikan oleh doktermu. Dengan mengikuti saran dari dokter penyakit dalam atau ahli reumatologimu, kamu bisa mengontrol penyakitmu. Minumlah obat sesuai anjuran dari dokter. Ikuti cara minum obat dengan benar. Jangan mengubah dosis sesukamu. Ketahui juga efek samping yang dapat ditimbulkan dan beritahu dokter apabila kamu mengalami efek samping yang parah. Prinsip ke-9, gunakan bidai pelindung jika direkomendasikan oleh dokter. Posisikan persendianmu sedemikian rupa untuk menghindari deformitas atau kelainan bentuk dan untuk menjaga fungsi. Pastikan kamu mengerti kapan dan bagaimana cara menggunakan splint atau bidai pelindung. Jika kamu masih bingung, tanyakan pada doktermu. Dan yang terakhir, prinsip ke-10, lakukan latihan untuk kekuatan otot dan pergerakan sendi. Dokter akan menyarankan kamu untuk melakukan latihan kekuatan otot dan latihan gerak. Pastikan kamu ikuti saran itu ya, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu, saat kamu merasa lebih tenang, lakukan latihan isometrik. Pada latihan ini, sendi-sendimu tidak begitu bergerak, sehingga kamu tidak akan merasa nyeri. Ini adalah contoh latihan kekuatan otot dan pergerakan sendi. Olahraga lain yang dapat kamu lakukan adalah berenang. Saat berenang, kamu dapat bergerak bebas tanpa beban gravitasi yang berat. Tanyakan pada doktermu gerakan apa yang cocok untukmu dan berapa lama kamu harus menghabiskan waktumu di air. Ingat juga untuk selalu menjaga berat badan yang ideal. Semakin berat badanmu, maka semakin besar juga beban yang harus dirasakan oleh sendimu. Terima kasih ya.